Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nur Fajrah dari jurusan Pendidikan Ekonomi BP18 dengan NIM 18053098. Di sini Dina akan membahas materi tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi itu sendiri adalah sebagai proses pengelolaan atau segenap kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, spiritual, dan material yang mempunyai sangkut paut dalam rangka mencapai suatu tujuan. Adapun kegiatan dalam administrasi itu sendiri, yaitu serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap kerjasama. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah segenap kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu dalam konteks berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun global. Dan bisa kita garis bawahi, administrasi pendidikan itu adalah sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan itu penting sebagai subsistem dari segala sistem dari satu sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga kesatuan pendidikan. Karena dikelola banyak bidang kerapannya dan proses pengelolaannya itu sekurang-kurangnya memiliki 4 tahap, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Mengapa harus POAC? Ya, karena POAC merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial. Keempat fungsi manajemen tersebut dalam manajemen modern tidak berjalan linear, tapi dia berjalan secara spiral. Berikut penjelasan dari POAC. Ia dimulai dari P, planning, atau bisa disebut perencanaan. Perencanaan susunan secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan ini juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber daya tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan ini memiliki langkah-langkah, di mana 1. Analisis situasi dan identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan skala prioritas. Yang ketiga, menentukan tujuan program. Dan yang keempat, menyusun rencana kegiatan operasional termasuk menyusun anggaran. Yang kedua yaitu O, organizing atau pengorganisasian. Kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas orang dalam organisasi tersebut. Dalam pengorganisasian ini memiliki langkah-langkah di mana 1. Tujuan organisasi harus dipahami oleh staf atau anggota. Yang kedua, mendistribusikan pekerjaan ke staf secara jelas. Yang ketiga, menentukan prosedural staf. Yang keempat, mendelegasikan wewenang. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Perencanaan atau pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, dan keahlian serta kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari actuating atau penggerakan yaitu 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkat motivasi dan prestasi. Yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Yang selanjutnya yaitu controlling, pengendalian atau pengawasan. Proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.
Adapun manfaat dari pengawasan atau pengendalian diantaranya yaitu: 1. Dapat mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan. Yang kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya cukup. Yang keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang kelima, dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau promosi. Itulah pengertian atau penjelasan dari POAC. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan bahwa kegiatan administrasi pendidikan ada di setiap satuan lembaga pendidikan atau di setiap level sekolah. Tujuan administrasi pada umumnya agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergivani dan Carver 1975 menyimpulkan 4 tujuan administrasi. Di antaranya yaitu: 1. Efektivitas dan produksi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan produk lebih efektif, lebih mudah, dan lebih menjanjikan untuk bisa dicapai. Yang kedua, efisiensi. Sebuah program yang terkait dengan bidang kerapan administrasi pendidikan lebih efisien dan dengan waktu. Yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam tuntutan industri dan tuntutan pasar. Yang keempat, kepuasan kerja. Ketika setiap program atau pekerjaan dilandasi dengan rencana yang matang, action yang benar, organizing yang tepat, dilakukan kontrol, semua akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan menurut Prihatinen, lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dengan mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi dalam sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam 3 hal tingkatan. Di antaranya 1. Tingkatan institusi yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan atau sekolah dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, tingkatan manajerial yang berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga atau sekolah. Yang terakhir, tingkatan teknis yang dimana berkaitan dengan proses pembelajaran. Consortium on Revening Education berpendapat bahwa sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai 5 modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan. Di antaranya 1. Integratif kapital, modal yang dengan pengintegrasial empai modal lainnya untuk dapat dimanfaatkan bagai mencapai program pendidikan. Yang kedua, modal manusia, SDM yang kemampuan untuk menggunakan pengetahuan bagi kepentingan proses pendidikan. Yang ketiga, finansial kapital, dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. Yang keempat, sosial kapital, ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas. Yang kelima, modal politik, dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pendidikan atau pembelajaran. Baiklah, sekian materi yang dapat Dina sampaikan. Jikalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.